selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Istilah-istilah yang akan dipakai pada video kali ini. Yang pertama adalah PHAST atau Participatory Hygiene and Sanitation Transformation. Kemudian ada RRA, Rapid Rural Appraisal, PRA, Participatory Rapid Appraisal, PLA, Participatory Learning and Action, PAP, Participatory Assessment and Planning, COMBI, Communication for Behavior Impact. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat, dan bersih dibanding dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian adalah definisi dari A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. COMBI. Jawaban yang tepat adalah A. RRA. Nah, metode RRA atau penilaian desa secara partisipatif merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat, dan bersih dibanding dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. Nomor selanjutnya, di bawah ini yang termasuk kegiatan pokok dalam Participatory Rapid Appraisal atau PRA yaitu A. Penjajakan kebutuhan, penggandaan kegiatan, perencanaan kegiatan, B. Pengenalan kebutuhan, uji coba instrumen, evaluasi kegiatan, C. Penjajakan kebutuhan, pengorganisasian kegiatan, perencanaan kegiatan, D. Pengenalan kebutuhan, uji coba instrumen, pemantauan kegiatan, E. Pengorganisasian kegiatan, perencanaan kegiatan, penggandaan kegiatan. Jawaban yang tepat adalah C. Penjajakan kebutuhan, pengorganisasian kegiatan, dan perencanaan kegiatan. Untuk pembahasannya, ada di paragraf kedua. Dalam PRA terdapat 5 kegiatan pokok, yaitu penjajakan atau pengenalan kebutuhan, kemudian perencanaan kegiatan, lalu implementasi, pelaksanaan atau pengorganisasian kegiatan, kemudian pemantauan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Nomor selanjutnya, metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator adalah definisi dari A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. COMBI. Jawaban yang tepat adalah B. PRA. Nah, PRA sendiri merupakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Nomor selanjutnya, komunitas yang telah didampingi oleh organisasi yang paham dengan keadaan masyarakat dan perlu dibangun suasana atau komunikasi yang mendorong masyarakat memiliki kepercayaan pada pihak luar. Hal ini merupakan persyaratan dari metode A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. COMBI. Jawaban yang tepat adalah C. PLA. PLA atau Participatory Learning and Action merupakan penyempurnaan dari metode learning by doing, di mana persyaratan dasar PLA adalah yang pertama, adanya kemauan dan komitmen untuk mendengarkan, menghormati, dan beradaptasi. Kemudian, yang kedua adalah tersedia banyak waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan atau pelatihan. Kemudian, komunitas telah didampingi oleh organisasi yang paham dengan keadaan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah perlu dibangun suasana atau komunikasi yang mendorong masyarakat memiliki kepercayaan pada pihak luar atau fasilitator. Next, wawancara semi terstruktur atau diskusi kelompok terarah, analisis pola keputusan, peta mobilisasi masyarakat,
pengurutan potensi atau kekayaan, serta pengorganisasian masalah merupakan langkah-langkah dari metode A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. Kombi. Jawaban yang tepat adalah B. PRA. Nah, untuk metode PRA, langkah-langkahnya meliputi yang pertama adalah penelusuran sejarah desa. Yang kedua, pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan. Yang ketiga, penyusunan kalender musim dan profil perubahan. Yang keempat, analisis pola penggunaan waktu. Yang kelima, observasi langsung terhadap dinamika sosial. 6. Penelusuran desa dan pembuatan gambar lingkungan. Yang ketujuh, pembuatan diagram kajian lembaga desa. Yang kedelapan, pembuatan bagan alur input-output. Yang kesembilan, bagan hubungan antar pihak. Yang kesepuluh, mengkaji mata pencaharian masyarakat. Yang kesebelas, membuat metrik dan peringkat permasalahan yang dihadapi dan ditemukan di masyarakat. Yang selanjutnya, wawancara semi terstruktur atau diskusi kelompok terarah. Selanjutnya, analisis pola keputusan. Selanjutnya, studi kasus. Yang ke-15, pengurutan potensi atau kekayaan, dan yang terakhir adalah pengorganisasian masalah. Next, metode participatory learning and action merupakan penyempurnaan dari metode A. PHAST, B. RRA, C. PLA, D. Kombi, E. Learning by doing. Jawaban yang tepat adalah E. Learning by doing. Kita lihat di kalimat paling pertama ada metode PLA merupakan penyempurnaan dari metode learning by doing. Nomor selanjutnya, diawali dengan pelatihan atau orientasi untuk fasilitator mengenai filosofi dan metode yang digunakan. Selain itu, diperlukan sekurangnya 2 hari bekerja bersama masyarakat atau lebih baik lagi jika dapat hidup atau tinggal bersama masyarakat. Langkah tersebut termasuk proses pemberdayaan dengan metode A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. Kombi. Jawaban yang tepat adalah C. PLA. Nah, untuk metode PLA, adapun prosesnya, yang pertama adalah pertukaran ide yang adil dan terbuka antar masyarakat dan fasilitator. Kemudian, diawali dengan pelatihan atau orientasi untuk staf organisasi atau fasilitator mengenai filosofi dan metode PLA. Yang ketiga, sekurangnya ada 2 hari bekerja bersama masyarakat. Lebih baik lagi dapat tinggal atau hidup bersama masyarakat. Yang keempat, perlu adanya dukungan lanjutan dalam melakukan tindakan masyarakat dari pihak pemerintah desa. Nomor selanjutnya, metode PAP sejalan bahkan serupa dengan metode A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. Kombi. Jawaban yang tepat adalah B. PRA. Pembahasannya, pada paragraf paling pertama disebutkan bahwa PAP sejalan bahkan serupa dengan metode PRA. Nomor selanjutnya, menganalisis situasi pasar, melakukan strategi komunikasi dan campuran, merupakan langkah-langkah kunci dalam merancang rencana A. RRA, B. PRA, C. PLA, D. PAP, E. Kombi. Jawaban yang tepat adalah E. Kombi. Untuk pembahasannya, Kombi memiliki langkah-langkah kunci, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang berhubungan dengan perilaku. Kemudian, analisis situasi pasar. Yang ketiga, strategi komunikasi dan campuran. Yang terakhir, implementasi, pemantauan dan penilaian, serta anggaran. Nomor selanjutnya, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan makro dan mikro. Di bawah ini yang merupakan pendekatan mikro yaitu A. Membangun komitmen di setiap jenjang, B. Menggali potensi yang belum disadari masyarakat, C. Membangkitkan opini masyarakat, D. Menyediakan petunjuk teknis operasional,
E. Monitoring dan evaluasi. Jawaban yang tepat adalah B. Menggali potensi yang belum disadari masyarakat. Untuk pembahasannya, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dilakukan dengan pendekatan makro dan mikro. Kalau untuk pendekatan makro, dilakukan dengan membangun komitmen di setiap jenjang, membangkitkan opini masyarakat, menyediakan petunjuk teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi dan koordinasi. Sedangkan untuk pendekatan mikro, dilakukan dengan menggali potensi yang belum disadari masyarakat. Oke, kita kembali ke awal, di mana untuk RRA, PRA, PLA, PAP, dan Kombi itu sudah kita bahas bersama. Sementara untuk PHAST, di sini saya cantumkan pengertiannya, yaitu metode pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola air dan mengendalikan penyakit yang berhubungan dengan sanitasi melalui peningkatan kesadaran terhadap kesehatan serta perbaikan dan perilaku. Nah, ringkasnya seperti ini. PHAST itu pemberdayaan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan sanitasi. Untuk RRA, kata kuncinya itu teknik penilaian terbuka, cepat, dan bersih. Untuk PRA, itu melibatkan pihak dalam atau stakeholder. Lalu ada PLA, penyempurnaan dari learning by doing. Untuk PIP, itu sejalan dengan PRA. Untuk Kombi, merupakan strategi campuran berbagai intervensi komunikasi. That's all kawan-kawan, demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.